Saya Kahar, saya mahasiswa. Nama saya Lutfin, saya nelayan. Saya Muniyarti, penjual ikan. Ayo warga Buteng, jangan lupa 27 November ke TPS. Coblos yang pakai jas nomor 1, Azahari Adam Basan. Kalau yang lain belum, ini luar biasa masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Luar biasa. Semua yang hadir pada sore hari ini mendukung sama Azan. Doakan beliau menjadi bupati yang kedua yang definitif untuk menggantikan saya, dan saya ikhlas untuk beliau melanjutkan Buton Tengah yang berkah ini. Ingat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, orang-orang tuaku, mulai sekarang saya adalah putra Lombe asli. Malu kita kalau bisa dikalahkan oleh putra-putra yang mengaku saja putra Lombe. Betul, betul. Oleh yang saya harapkan komitmen kita semua pada tanggal 27 November nanti kita memenangkan sama Azan nomor urut. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak Ibu semua jangan cuma slogan. Kita buktikan pada TPS nanti. Di dalam TPS nanti kita buktikan bahwa yang 13 hanya nomor urut. Khususnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Lombe Raya pada umumnya, harus memenangkan daripada nomor urut. Siap benar. Terima kasih.
Saudaraku, kita hari ini akan memilih pemimpin. Kita akan memilih pemimpin, bukan memilih yang lainnya. Seorang pemimpin itu harus memiliki 3 kekuatan. Memiliki trilogi kekuatan. Kalau dalam ilmu kepemimpinan ada namanya ilmu trilogi kepemimpinan. 1, pemimpin itu harus pandai beragama, kemampuan spiritual. Kemampuan spiritual itu dia bisa menjadi imam, bisa khotbah di masjid, dan bisa ceramah agama. Itu ada pada Bapak Azhari. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki jejak akademik yang benar. Memiliki jejak akademik yang benar. Bapak Azhari S1-nya jelas dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. S3-nya saya tahu ilmu pemerintahan dari Universitas Gajah Mada. Jejak pendidikannya jelas. Masih ragu? Masih ragu? Berarti tanggal 27 yang dicoblos nomor? Amin. Yang ketiga, pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik. Pemimpin tidak boleh bahasanya ditulis orang lain lalu pemimpin itu membaca. Betul. Apa tinggi mengenai Malaysia? Amba doa panafa pemimpinnya para mantia. Naik bakal jalan dari sini. Tidak boleh, itu namanya kiamat. Pemimpin harus punya konsep fundamental sendiri. Anda banyak dan Tuhan bersekon dengan Anda bahasa-bahasa. Tidak boleh. Ya. Dia harus memiliki kemampuan sendiri. Karena pada masyarakat tenggelam semuanya. Ya. Makanya pilih yang punya komunikasi yang baik. Ya. Seperti siapa dia? Nomor 1. Ada satu visi yang tertarik saya dengan Pak Azhari. Kenapa saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini? Walaupun panitia hanya pesankan cuma 5 menit. Saya mengingatkan dulu, Malaysia itu waktu merdeka semuanya orang bodoh, tidak ada orang pintar. Dia datangkan guru dari Indonesia puluhan ribu di Malaysia itu, lalu dia didik semua masyarakat Malaysia. Hari ini masyarakat Malaysia sudah jadi pintar semua. Berarti yang diutamakan Pak Azhari untuk mengutamakan pendidikan lebih awal itu sudah benar. Jadi kalau orang lain mengatakan Pak Azhari itu hanya sekelas rektor, itu salah. Ya. Pak Azhari itu sudah setara dengan pemimpin negara Malaysia. Yang diutamakan adalah pemimpin lebih dulu. Setuju? Setuju? Siapa bupati kita? Siapa wakilnya? Siapa wakilnya? Nomor berapa? Tanggal 27 nomor? 1. Alhamdulillah. Kenapa China hari ini dia maju? Orang Cina hari ini maju. Orang Cina itu dia maju tahun 2000-an. Tahun 80-an orang Cina itu masih miskin. Sekarang mereka ekonominya sudah menyaingi Amerika, bahkan Amerika sudah bisa kalah. Kenapa? Karena orang Cina dia berusaha kirim pemuda-pemudanya, mahasiswa-mahasiswanya di Amerika, di Jepang untuk ambil ilmunya orang Eropa dan pulang ke Cina. Akhirnya semua barang yang diproduksi Amerika bisa dicontoh oleh Cina dan dijual oleh Cina dengan harga yang murah. Akhirnya hari ini China lebih tinggi lagi kehidupannya, ekonominya dibandingkan Amerika. Karena itu kalau Buton Tengah ini mau bagus, kalau anak cucu kita itu sejahtera hidupnya, kalau kita punya generasi dihargai di negeri orang, maka mari kita menangkan nomor 1 sama Azan. Buton dan Muna adalah daerah yang diakui sebagai daerah-daerah para pelayar.
daerah-daerah para perantau. Statistik BPS Buton Tengah tahun 2013, kalau kita baca itu dia gambarkan umur 0 sampai 25 tahun rata-rata jumlahnya 10% daripada atau 12% dari penduduk Buton Tengah. Tapi kalau sudah umur 25 sampai 30 tahun naik lagi 30 sampai 40 tahun, rata-rata di Buton Tengah adanya tinggal 3 sampai 4%. Itu artinya kemana? Merantau. Biarkan anak cucu kita ke depan dia merantau. Tidak apa-apa dia merantau, karena merantau itu artinya berhijrah untuk memperbaiki kehidupan. Tapi mari kalau mereka mau merantau, kita ajari mereka, kita bekali mereka dengan pendidikan, dengan sertifikat skill, supaya pada saat mereka merantau, mereka punya harga dan kemampuan. Saya tidak melarang dan saya bukan bilang orang merantau jangan. Mari kita merantau, karena Nabi juga berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mensukseskan Islam. Tetapi mari kita merantau dengan bekal. Bekal yang utama kita adalah ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dicuri. Kalau orang tua kita dia wariskan uang 10 juta, 20 juta, uang itu kita simpan di kantong atau di rekening, kita pergi merantau atau pergi di tempat lain. Kalau orang lain dia curi uang kita, habis. Tapi kalau orang tua kita dia sekolahkan kita, dia kasih mengaji kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita punya ijazah, kita pergi dimanapun tidak akan hilang di kepala kita. Kan sudah lihat, mencari uang itu gampang. Banyak orang bisa kaya tidak usah sekolah. Tetapi orang sekolah itu dia akan berubah pola pikirnya. Dia akan pintar berpikir, kemudian dia akan pintar mengeluarkan pikirannya lewat kata-kata. Itulah namanya pemimpin. Pemimpin itu harus pintar berpidato. Soekarno itu ahli pidato yang memerdekakan Indonesia. Tapi dia sekolah yang betul. Orang itu bisa bilang mau beli ijazah, bisa. Mau beli gelar, bisa. Tiba-tiba sarjana, tiba-tiba master, tiba-tiba doktor, bisa. Tetapi kau tidak bisa beli ilmunya. Biar titelmu kau susul sarjana banyak sekali, tapi kalau kau tidak sekolah dengan benar, kau ada pegau-pegau lain yang mana? Biar mau tuh hati telemu, o gelarmu, o buhye, sarjana, master, doktor, PhD, profesor, maka tahu oli tayo mandea o mo gawa mo lima ilmu mo pa mandea no apai. O gelar sarjana itu ada kompetensinya, ada ilmunya. Orang itu dia sekolah, dia kuliah 4 tahun kemudian dapat gelar sarjana, bukan dia duduk-duduk saja. Seoleo mai tak do foina manda ilmu. Do fo guhuda. Kamu ledeng koha, yo dosen na do fo pamuti terus. Gahahin tato kumalameo lima kamu pegawai sarjana. Bisa naik bali umulia selembar kertas ijazah itu bisa kau beli bos, tetapi ilmunya tidak bisa. Karena kalau kau ingin pintar membaca, kau harus duduk belajar hafal ABC. ABCO pada ABC yang pertama-tambahin A tambah Z mate Z tambah itu itu baru bisa. Tapi kalau kau pergi beli ijazah SD tapi kau tidak pernah sekolah SD, kau tidak akan lancar membaca. Kenapa? Karena untuk pintar membaca itu kita harus duduk sekolah minimal sampai kelas 3, dia ajar kita membaca. Jadi nento
ilmu itu seperti memasukkan ilmu di kepalanya manusia, itu sama dengan memasukkan air di mulut botol. Pelan-pelan, susah masuknya. Tapi kalau hanya mau beli saja, sama saja kau pergi di pasar. Neganta kain tak baik. Padahal meganta popes wae walau kadu maka boboe kalah itu. Yang penting ada uang. Tapi kalau ilmu itu ada harganya. Ilmu itu ada waktunya. Imam Syafi'i dia bilang, kalau kamu tidak sanggup menanggung kerasnya beratnya kamu menuntut ilmu, maka kamu akan hina, kamu akan menanggung hinanya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi insya Allah Buton Tengah ke depan, yang pertama adalah kota pendidikan, yang kedua kota santri. Kalau kota santri, kota pendidikan terwujud, insya Allah Buton Tengah akan menjadi kota usaha. Bagaimana caranya Buton Tengah jadi kota pendidikan? Insya Allah sekarang di bawah Sangka sudah ada cabang Universitas Negeri dari Kolaka. Kemudian kita akan bikin lagi satu universitas untuk agama. Sudah ada Kiai Amaluddin, sudah ada Maulana Laeda, doktor semua dari Madinah. Kita akan dirikan Institut Sains Al-Quran dan Hadis. Ketiga, kita akan dirikan lagi Institut Sains Ilmu Kesehatan, sehingga yang mau belajar untuk menjadi suster, untuk menjadi mantri, untuk menjadi bidan, ilmu gizi, farmasi, tidak perlu keluar Buton Tengah. Insya Allah di Buton Tengah kita belajar. Kenapa tidak boleh balik? Jangan kita bilang orang yang pergi merantau itu sebagai pendatang. Karena apa? Kecuali kau tidak pernah pergi merantau atau tidak ada keluargamu merantau. Kalau ada keluargamu merantau, baru kau bilangi saya ini Azhari itu pendatang karena tinggal di Kolaka, bukan lagi orang Buton Tengah. Itu sama kau hina keluargamu yang pergi merantau di Kalimantan, pergi merantau di Papua, pergi merantau di Malaysia. Ambadaa pilih pemimpin yang pintar merasa. Rasa apa itu yang kau miliki? Mau bilang Azhari itu pendatang hanya karena tugas di Kolaka. Sementara kau tidak rasa dirimu juga pernah pergi menjadi kuli di Malaysia, pernah merantau di Kalimantan, di mana-mana. Saudara-saudara kita banyak yang merantau di mana-mana. Baru kau bilang yang merantau itu bukan lagi orang Buton Tengah. Itu artinya kamu tidak punya perasaan. Jangan bicara perasaan. Kalau kau juga biar menghargai wanita, kau tidak bisa. Satu. Yang di belakang tangan. Satu. Semuanya satu. Habis itu bilang lagi, nanti kalau kita yang jadi bupati, kita akan kuliahkan orang doktor 50 orang, master 50 orang, sarjana 50 orang. Bos, lihat baik-baik, belajar baik-baik. Teori organisasi itu diajarkan. Untuk daerah selevel kabupaten itu dipimpin oleh bupati, membawahi sekda. Sekda itu eselon 2A, satu orang saja. Di bawah sekda itu eselon 2B. Itu artinya di kabupaten itu cukup orang itu pendidikannya magister itu sudah cukup.
tidak usah lagi doktor. Doktor itu cocoknya di kampus atau di pusat. Karena doktor itu adanya di lembaga pendidikan. Supaya apa? Supaya meneliti. Ada di pusat. Supaya apa? Karena di pusat sana mereka itu ada eselon 1. Kalau di daerah, kabupaten tidak cocok. Tidak cocok. Sekarang ini di Buton Tengah, menurut data BPS ada 3 orang doktor. 3 orang doktor. Salah satunya yang saya tahu itu ada adik-adik kita di Mawasangka, doktor lulusan UNJ, tapi dia tidak dikasih jabatan, hanya guru biasa. Kalau kau kasih jadi dokter orang banyak-banyak, itu mau kau kasih kerja apa? Tidak cocok. Kita akan mengutamakan, menyekolahkan sarjana planologi. Sarjana planologi dia tidak tahu mungkin. Planologi itu sarjana tata kota. Buton Tengah ini pemerintah kabupaten yang baru dibentuk, masih jauh untuk menjadi kota. Kalau kemudian saya bilang Buteng akan menjadi kota pendidikan, itu bahasa harapan. Kota pendidikan, seperti juga di Malang. Malang itu kota pendidikan. Tapi kalau menjadi kota ke depan, Buteng ini masih panjang. Jadi kalau kau cari sarjana planologi, kau mau kasih kuliah 4 tahun, jabatanmu cuma 5 tahun, kau sudah selesai, dia belum selesai kuliah. Tidak masuk akal. Buka saja pendaftaran, undang orang Buton Tengah yang sudah lulusan sarjana S1 planologi, suruh ke Buton Tengah. Paling kita butuh 5 orang, sudah cukup itu. Tidak perlu banyak-banyak. Kenapa lagi harus jadi visi misi hanya begitu saja? Apa sekolah? Kedua, doktor. Mau sekolah dokter. Sekolah dokter itu paling cepat 4 tahun. Bahkan dia sekolah lebih lama lagi. Baru-baru Pak Bahlil ketua Golkar, beliau itu lolos di UI 2 tahun lebih, diprotes, akhirnya tidak boleh diwisuda. Nanti bulan 12 ke depan baru bisa diwisuda. Itu artinya apa? Dokter itu susah. Kecuali dokter abal-abal yang kau pergi beli lagi. Jadi satu menang 1. Jadi insya Allah saya juga mengucapkan prihatin. Prihatin mana Noah? Saya cukup merasa bersedih hati juga. Kenapa tinggal 5 hari lagi kita mau pemilihan, masih juga ada lurah yang diganti, masih ada juga kepala lingkungan yang diganti. Saya kira sudah cukup nih 16 orang pelaksana kepala desa yang diganti. Tidak usah lagi kasihan kepala kampung kau pergi pecat-pecat. Oh, itu saya berharap kepada teman-teman saya yang ada di birokrasi, pegawai negeri, kepala kampung, Pak Lurah, Pak Camat, mari kita semua bekerja dengan profesional. Kepala-kepala desa pelaksana yang kemarin dimutasi, mari kita berjuang sesuai hati nurani. Kepala-kepala kampung yang kemarin diberhentikan, alasannya apa? Apakah alasannya karena tidak mau disuruh memilih nomor yang 1 itu? Siapa tahu hati nuraninya dia ke kita. Disuruh-suruh cari suara, dia tidak mau diganti, kasihan. Insya Allah berjuang, saudara-saudaraku, berjuang.
5 hari lagi insya Allah. Insya Allah. Jadi insya Allah nomor 1 menang. Sekarang tolong kita tenang ya. Saya Dr. Azhari bersama calon wakil saya Pak Adam Basan memohon kepada masyarakat Buton Tengah, baik yang hadir hari ini, yang tidak sempat hadir, mari kita pulang di rumah, kita merenung, kita tanya hati kita masing-masing. Mari, ya, terima kasih. Mari kita jujur. Mari kita jujur pada diri sendiri. Tanya hati kita. Dari hati kita yang paling dalam. Kira-kira Buton Tengah ini akan bagus di bawah Azhari atau di bawah yang lain itu? Kalau di dalam hati kita dia bilang sebenarnya Buton Tengah ini lebih baik di bawah Azhari, maka mari nih kita sama-sama. Kalau kita malu terang-terangan, kita diam-diam saja. Nanti tanggal 27 masuk di TPS, coblos nomor 1. Karena siksaan yang paling berat dirasakan oleh kita manusia ini adalah siksaan membohongi kata hati. Saya Kahar, saya mahasiswa. Nama saya Lutfin, saya nelayan. Saya Muniarti, penjual ikan. Ayo warga Buteng, jangan lupa 27 November ke TPS. Coblos yang pakai jas nomor 1 Azahari Adam Basan.